Halo, selamat siang. Berjumpa lagi dengan Walking Channel. Baik sobat, selamat siang. Hari ini cuaca cukup cerah. Berjumpa lagi dengan kita Walking Channel. Kali ini kita akan mengajak sobat untuk berjalan-jalan ke arah Motoling. Nah, Motoling ini masih dalam satu wilayah di area Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Selatan. Baik sobat, di depan ini ada portal di mana kita masih Kampung Buyungan ini ya, masih dalam pencegahan COVID. Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, untuk kali ini kita ngambil arah ke kiri ya sobat. Kita ngambil arah ke kiri, kita akan menuju kawasan Motoling yang berada di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Baik sobat, hari ini cuaca kelihatan mendung ya, tidak panas. Karena semalam ini di Amurang juga kondisinya hujan sampai tadi pagi. Nah, ini masih sisa-sisa hujan yang tadi pagi. Ini kondisi masih kelihatan mendung. Lumayan ya, tidak begitu panas. Baik, untuk area yang kita kunjungi ini nanti adalah kawasan Motoling. Nah, kebetulan saya sendiri juga masih baru pertama kali ke sana. Penasaran juga sebenarnya ada apa sih di area Motoling. Ya, mumpung kita masih di sini ya, jadi kita lihatlah untuk kawasan Motoling ini kondisi seperti apa. Baik sobat, yang di kanan jalan, kiri jalan ini adalah PT Kargil. Jadi di sini PT Kargil ini sepertinya pengolahan dari kelapa atau sawit untuk dijadikan minyak ya, kalau tidak salah ya sobat. Jadi kiri kanan jalan ini PT Kargil yang ada di wilayah Minahasa Selatan. Ya sobat, ini sebentar lagi kita akan memasuki daerah dimana yang sebelah kanan jalan ini adalah pelabuhan ya. Jadi pelabuhan Amurang. Pelabuhan ini kebetulan saya juga tidak paham ini nanti di pelabuhan itu nanti rutenya daerah mana saja. Yang jelas di Amurang ini juga ada pelabuhan sobat. Nah, seperti yang kita ketahui di kiri kanan jalan ini banyak sekali orang yang berjualan ya. Jadi mereka menyediakan berbagai macam makanan yang mungkin akan dibawa oleh penumpang yang akan melakukan perjalanan di pelabuhan Amurang. Nah, sekarang ini kita sudah memasuki area wilayah Desa Kapitu. Jadi seperti ini sobat, kondisi jalanan. Jalan kebetulan yang kita lewati ini jalan Trans Sulawesi ya sobat. Jadi jalan ini kalau terus kita melakukan perjalanan dengan jalan ini akan bisa menuju ke Sulawesi bagian selatan, ke kota Makassar juga. Jadi ini jalan Trans Sulawesi. Nah, ini sobat, seperti yang kita ketahui di wilayah Minahasa Selatan ini banyak sekali gereja. Kebetulan mayoritas penduduknya beragama Nasrani.
Nah ini ada jalan percabangan ya. Kalau ini kita lurus nanti kita bisa menuju ke Kota Mobagu. Nah ini untuk kawasan Motoling, daerah Motoling kita ambil kiri ya sobat. Baik, kalau melihat jalannya ini sebenarnya kita agak menanjak ya sobat. Jadi ini jalannya ini naik, dan perlu yang sobat ketahui bahwa kanan jalan itu sobat itu adalah pemakaman. Jadi pemakaman penduduk sini kondisinya seperti itu. Nah kalau melihat itu ke Kota Mobagu itu sekitar 74 kilo lagi sobat. Jadi ternyata dengan melalui jalan ini kita juga bisa ya ke Kota Mobagu. Sobat, ini kebetulan kita berhenti dulu di area tinggi. Kebetulan ini view-nya juga bagus ya. Kita coba melihat-lihat. Nah, oh ternyata di sana kita kelihatan PLTU sobat. Jadi ada PLTU yang bisa terlihat dari sini. Nah, seperti ini kondisinya. Itu kalau tidak salah PLTU Amurang ya sobat. Jadi dengan PLTU itu pembangkit listrik yang melistriki area sekitar wilayah Sulawesi Utara. Sobat, kalau kita melihat di sepanjang kiri kanan jalan ini sepertinya banyak buah kelapa ya sobat. Jadi dengan buah kelapa ini sepertinya menjadi tanaman utama. Baik, ini kondisi perkampungan yang kita lewati. Kondisinya sejuk sobat, hawanya dingin di sini, dan tentunya masih banyak gereja. Baik sobat, gimana kondisi perkampungan di sini? Sepertinya kondisinya asri dan sejuk ya sobat. Dan memang di sebelah kiri kanan jalan atau di belakang perkampungan penduduk ini sepertinya banyak sekali pohon kelapa. Jadi memang pohon kelapa ini sepertinya komoditas atau tanaman utama di daerah sini ya sobat. Tapi meskipun banyak pohon kelapa, kita ini jarang juga sobat mengetahui atau melihat pedagang es degan. Tidak seperti di Jawa ya sobat. Jadi meskipun di sini banyak pohon kelapa, tapi memang kelapanya ini nanti diolah sobat. Jadi dimasukkan, dikirim ke perusahaan, nanti diolah menjadi minyak seperti itu. Dan juga untuk tempurung kelapa ini banyak sekali perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang mempunyai pengolahan tempurung kelapa untuk dijadikan bahan bakar. Jadi tempurung kelapa itu nanti akan dijadikan arang sobat, jadi untuk memasak dan lain-lain. Nah sebelah kiri jalan itu sobat, itu pemakaman sobat. Nah itu kita kalau di sini melihat kanan kiri banyak ini ya sobat, orang jualan ya, orang jualan. Ini setelah saya lihat tadi ternyata dia itu jualan hasil aren sobat. Jadi aren itu akan nanti menghasilkan alkohol. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya melihat tadi tulisannya ada 65%, 75%, 85% itu kadar alkoholnya sobat. Iya sobat, cuaca cukup panas ya ternyata di sini. Dan ini sobat, kalau kita melihat meskipun ini kita jalan ini termasuk kalau boleh dibilang
wilayah pedalaman juga ya sobat. Ini kalau saya melihat itu jalan sudah kondisinya mulus, di hot mix seperti umumnya seperti jalan Trans Sulawesi tadi ya sobat. Jadi meskipun kondisinya di pedalaman, namun kondisi jalan ini sangat mulus, jadi sangat membantu sekali warga sekitar ini untuk transportasi sobat. Jadi mungkin akan mengirimkan hasil kelapanya, hasil kebunnya dan lain-lain ke kota itu tidak terhambat karena jalanan mulus, transportasi juga lancar. Namun kalau saya melihat ini kayaknya depan ini mungkin nanti akan hujan ya sobat, karena kayaknya gelap sekali itu mendungnya, sudah mulai hampir turun hujan nanti kayaknya ini. Kalau kita melihat sobat, rumah di sini ini kebanyakan terbuat dari kayu ya. Jadi ada rumah panggung itu rumah yang terbuat dari kayu. Nah, ciri khas daripada rumah di sini. Dan untuk atapnya ini kalau saya melihat ini selalu menggunakan seng. Selalu menggunakan seng, jadi tidak menggunakan tanah liat atau genteng dari semen seperti itu ya. Jadi di sini lebih banyak menggunakan atapnya itu dari seng seperti itu sobat. Nah, ini kalau kita melihat ini ada beberapa ruas jalan ini sudah mulai rusak dan ternyata juga dibangun juga ya sobat. Jadi begitu ada ruas jalan, sebagian jalan yang rusak ini sepertinya sobat, jadi cepat untuk dilakukan pembangunan sehingga tidak menjadi penghambat transportasi daripada warga sekitar, seperti itu sobat. Jadi meskipun di wilayah pedalaman, kondisi jalan itu juga sangat diperhatikan di sini. Baik sobat, di depan sepertinya kita mau masuk perkampungan lagi. Kalau saya lihat tadi tulisannya Desa Picuan Baru, Desa Picuan Baru. Jadi ini kita masuk ke perkampungan lagi ya sobat. Ini kondisi sudah gerimis, jadi memang kondisi hujan ini sobat. Jadi kita tetap pelan-pelan saja, hati-hati ya sobat, karena mungkin jalanan juga licin, biar kita selamat di perjalanan, seperti itu sobat. Baik sobat, kalau melihat di depan itu sepertinya ada gapura ya sobat, kalau orang Jawa bilang, atau coba kita baca tulisannya sobat. Selamat datang di Desa Motoling. Oh, ternyata ini sobat, kawasan Motoling. Jadi yang seperti tujuan kita tadi, kita akan menuju daerah Motoling, dan sekarang ini kita sudah sampai ya sobat. Inilah kawasan Motoling sobat, yang berjarak sekitar 32 km dari kota Amurang. Jadi ini kawasan Motoling sobat. Di sebelah kanan itu ada Polsek Motoling ya. Jadi kondisinya seperti ini, ada perumahan penduduk yang seperti saya bilang tadi sobat. Jadi ciri khas rumah penduduk sini ya sobat, jadi menggunakan kayu dan beratap seng. Kebetulan ini kondisinya cuaca lagi hujan sobat. Jadi seperti inilah Motoling. Jadi mungkin kita sampai di sini aja ya sobat. Ini kita putar balik ini
Di sini yang penting kita sudah tahu inilah kawasan Motoling. Kawasan Motoling sebenarnya di depan itu nanti kalau saya melihat map itu ada danau sobat. Baik sobat, sampai di sini dulu. Nanti ke depan kita agendakan main ke danau. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.